Halo semua, saya Giovanni dan Stanley akan mempresentasikan proposal PKM penelitian kami yang berjudul Diagnosis Dini Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan metodologi spesifik PCR, arti penting metilasi GLUT4. Pemerintah Indonesia melalui riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi diabetes mellitus tipe 2 atau DM2, di mana pada 2013 sebesar 0,9% dan pada 2018 meningkat menjadi 8,5%. Pengidap DM2 lebih rentan terhadap komplikasi seperti yang tertera. Komplikasi ini beresiko menyebabkan kematian dini. Padahal, umumnya DM2 kurang memperlihatkan gejala sehingga diagnosis DM2 seringkali terlambat, bahkan setelah mengalami komplikasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan metode diagnosis dini DM2 agar dapat dilakukan pencegahan sebelum terkena DM2 dan komplikasinya. Metode diagnosis DM2 yang umum dilakukan saat ini, seperti FPG, RPG, glucose tolerance test, OGTT, dan A1C test, tidak dapat mendeteksi diabetes secara dini dan tidak dapat menjadi suatu biomarker DM2 atau suatu indikator yang dapat mengukur tingkat keberadaan dan keparahan DM2. DM2 tidak hanya dapat disebabkan oleh gaya hidup, tetapi dapat disebabkan oleh perubahan genetik. Salah satu gen yang berperan penting dalam transport glukosa dari darah ke dalam sel adalah GLUT4. Perubahan ekspresi GLUT4 berpengaruh terhadap homeostasis glikemia dan menjadi salah satu faktor penyebab DM2. Hal ini terbukti melalui pernyataan Graham dan Kahn bahwa penurunan ekspresi GLUT4 dapat menurunkan sensitivitas insulin. Alphonse Wigner et al. Juga menyatakan bahwa peningkatan ekspresi GLUT4 dapat menurunkan glikemia. Perubahan ekspresi GLUT4 ini dapat dipengaruhi oleh perubahan genetik yang dipengaruhi oleh gaya hidup atau epigenetik. Salah satu mekanismenya adalah metilasi DNA. Metilasi DNA adalah penambahan gugus metil pada DNA tanpa mengubah sekuensinya pada situs CpG yang terdapat pada promoter gen tertentu, CpG island, dan sekuens gen itu sendiri. Metilasi DNA promoter gen yang terlibat dalam proses regulasi glukosa dapat menghambat transkripsi dan ekspresi gen tersebut sehingga dapat menjadi penyebab DM2. Metode umum untuk deteksi metilasi DNA ada 3, yaitu MA-DIP, MRSA, dan bisulfite conversion sequencing. Metode MA-DIP dan MRSA relatif mahal sehingga kurang efektif untuk penerapan. Metode MRSA juga membutuhkan sisi pengenalan enzim restriksi pada daerah CpG yang dideteksi. Oleh sebab itu dipilih metode bisulfite conversion sequencing, khususnya yang methylation specific PCR. Selain lebih mudah diterapkan, murah, dan cepat, metode ini cukup akurat meskipun tidak seakurat pyrosequencing. Pyrosequencing memang dapat digunakan untuk mendeteksi perbedaan metilasi lebih kecil, namun metode ini membutuhkan peralatan khusus. Rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara tingkat metilasi GLUT4 pada mencit yang diinduksi diabetes dan mencit kontrol. Kemudian, apakah tingkat metilasi GLUT4 dapat digunakan sebagai biomarker untuk diagnosis diabetes mellitus tipe 2 secara dini. Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dalam pengembangan metode MSP sebagai cara deteksi metilasi GLUT4 untuk mengetahui ekspresi GLUT4 dalam kaitannya dengan terjadinya DM2. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat sebagai penerapan metode diagnosis dini DM2 sebagai titik awal pencegahan DM2 untuk mengurangi angka prevalensi dan kematian dini, khususnya di Indonesia. Freeman dan Pennings menyatakan bahwa salah satu penyebab resistensi insulin yang mengawali DM2 adalah penurunan jumlah GLUT4 di dalam sel. Kaman et al. Juga menyatakan bahwa resistensi insulin tidak hanya disebabkan oleh kekurangan insulin tetapi juga kekurangan GLUT4. Leguizamo et al. Menyatakan bahwa penurunan ekspresi GLUT4 di otot dan adiposa terjadi bersamaan dengan resistensi insulin di seluruh tubuh mencit obesitas. Kim et al. Juga menyatakan bahwa gangguan primer penyerapan glukosa pada otot rangka akibat inaktivasi GLUT4 dapat menyebabkan gangguan sekunder aktivitas insulin pada jaringan adiposa dan hepar. Dapat disimpulkan bahwa perubahan ekspresi GLUT4 pada otot rangka merupakan salah satu faktor penting yang dapat menyebabkan gangguan penyerapan glukosa di jaringan-jaringan sensitif insulin lainnya, yang dapat berujung timbulnya DM2. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan menggunakan spesimen otot rangka mencit. Na et al. Menyatakan terjadi hipermetilasi promoter gen penyebab obesitas yang biasa mendahului DM2. Yunamin et al. Menyatakan adanya trimetilasi promoter gen GLUT4 pengidap DM2. Cho et al. Menyatakan metilasi promoter 3 gen pengidap DM2 menyebabkan penurunan ekspresi gen tersebut. Dapat disimpulkan bahwa metilasi promoter memang menyebabkan penurunan ekspresi gen. Lee dan Yum menyatakan jumlah GLUT4 pada otot tibialis anterior mencit relatif lebih banyak daripada otot lain, sehingga digunakan sebagai sampel. Namun, deteksi metilasi pada otot tidak dapat diterapkan pada manusia. Wilmer et al. Menyatakan perubahan metilasi pada jaringan responsif insulin dilaporkan juga terjadi pada darah yang didukung oleh Gu et al. Yang menyatakan terjadi peningkatan metilasi dari darah periferal pengidap DM2. Pengambilan sampel darah juga relatif mudah. Oleh sebab itu, penelitian ini juga menggunakan sampel darah untuk penerapan pada manusia. Selanjutnya kita akan beralih ke metode penelitian. Untuk alat dan bahan yang digunakan, ada alat bedah, contohnya gunting operasi dan forceps.
bahan induksi diabetes dan pemeliharaan mencit berupa sukrosa, pakan, dan kandang stainless steel. Alat gelas contohnya petri dish dan glass beaker. Untuk bahan elektroforesis berupa buffer, gel, dan juga power supply. Untuk kit isolasi DNA yang kita gunakan adalah DNeasy Blood and Tissue Kit. Kita juga memerlukan microchip dan micropipette. Untuk kit methylation specific PCR yang digunakan adalah Epitech MSP Kit dari Pierce. Untuk prosedur kerja, pertama-tama dilakukan pemeliharaan dan induksi diabetes pada mencit. 40 ekor mencit berumur 5 minggu dan dengan berat 200 hingga 250 gram dalam kondisi terkontrol dan homogen. Semua mencit ini berjenis kelamin jantan. Mencit dipelihara pada suhu 22 derajat Celcius dengan siklus gelap terang 12 jam. Pakan dan air minum diberikan secara ad libitum. Mencit dibagi acak menjadi 2 kelompok, yaitu 20 mencit kontrol dan 20 mencit perlakuan. Mencit kontrol diberi pakan Teklat Global 14% protein, Rodent Maintenance Diet 2014S. Kelompok mencit perlakuan diberi larutan sukrosa 30% secara ad libitum. Mencit diukur glukosa darah setiap 2 minggu sekali setelah puasa 10 jam dengan metode oral glucose tolerance test. Darah diambil dari pembuluh darah ekor, lebih tepatnya vena lateralis, dan diukur dengan glukometer biosensor SET AGN 2100. Indikator pencapaiannya adalah jika mencit sudah mengalami diabetes ditandai dengan glukosa darah puasa lebih dari 126 mg per dl. Selanjutnya, dilakukan isolasi jaringan otot tibialis anterior dengan pengambilan sampel darah. Dimulai dari hari pertama dilakukan dengan interval 30 hari sebanyak total 4 kali. Metode isolasi yang diterapkan adalah metode dari Danovis dan Jablonka Reveni. Kulit pada bagian atas lutut pada kaki di belakang mencit dipotong. Irisan diperpanjang hingga jari kaki. Pelepasan kulit dari otot dilakukan sepanjang irisan. Fascia disingkirkan, tendon juga dipotong untuk mengangkat otot. Proximal attachment pada lutut juga dipotong. Jumlah otot tibialis anterior yang dibutuhkan dari setiap mencit adalah sebanyak 80 mg. Pengambilan sampel darah dilakukan melalui pembuluh darah ekor, vena lateralis, sesuai dengan prosedur oleh Lee dan Goossens. Indikator pencapaian dalam tahap ini adalah jaringan dapat diisolasi tanpa ada kerusakan dan proses isolasi DNA selanjutnya berhasil, yang berarti jaringan tidak rusak. Jaringan yang terisolasi juga dalam jumlah yang cukup untuk proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah isolasi DNA dari jaringan. Jaringan yang telah diisolasi dihaluskan dengan bantuan nitrogen cair. Isolasi DNA dilakukan menggunakan Qiagen Blood and Cell Culture DNA Kit Mini sesuai prosedur. Indikator pencapaian dalam tahap ini adalah DNA yang didapatkan banyak dan recovery-nya tinggi. Tahap selanjutnya adalah desain primer untuk MSP atau Methylation Specific PCR. Dilakukan secara manual dengan menelusuri CpG pada daerah promoter gen SLC24 mencit. Sequence gen yang didapatkan dari database berasal dari Ensemble Genomes. Desain primer dilakukan dengan software Primer Blast. Indikator pencapaiannya adalah mendapatkan primer dengan spesifisitas tinggi untuk deteksi ventilasi pada gen spesifik melalui PCR. Tahap selanjutnya adalah MSP atau Methylation Specific PCR. Dilakukan menggunakan Epitech MSP Kit sesuai dengan prosedur. Hasil PCR divisualisasi dengan elektroforesis. Indikator pencapaian dalam tahap ini adalah amplifikasi spesifik dilihat dari visualisasi yang jelas, tidak smear, kontrol positif dan negatif sudah menambahkan hasil yang seharusnya. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, kita menggunakan visualisasi elektroforesis dari hasil PCR MSP yang tadi. Untuk teknik analisis data dilakukan dengan uji ANOVA satu arah melalui software SPSS dan uji lanjut Bonferroni dengan nilai beda signifikan p-value less than 0.05. Untuk anggaran biaya, total dari biaya yang digunakan adalah Rp12.453.000. Jadwal kegiatan, warna hitam menunjukkan waktu dilakukannya kegiatan tersebut.